Oke saudara, kita sudah selesai kemarin seri khotbah Unpacking the Gospel, 6 question, 1 good news. So hari ini kita masuk ke dalam seri yang baru yang diberi judul Gospel 24/7. Yang excited boleh katakan yeay. Oke. Kita mau belajar selama 6 minggu ini saudara ya, bahwa Injil itu benar-benar bisa diaplikasikan, bisa diimplikasikan di dalam setiap aspek hidup kita. Bukan cuma di hari Sabtu atau Minggu saudara, tetapi 24/7 atau 24 jam 7 hari. Ini bukan berarti kita mau belajar tips-tips untuk menjalani hidup, untuk keseharian kita, tetapi lebih kepada kalibrasi hati, bagaimana kita bisa melihat keseharian kita melalui lensa Injil. Dan hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama kita, judulnya adalah prayers atau doa. Mengapa ini penting saudara? Karena kita seringkali menganggap doa sebagai tambahan di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita berdoa cuman kalau kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Kita berdoa kalau udah buntu. Atau bahkan lebih parahnya kita berdoa karena berpikir doa ini hanya sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan, memang di dalam doa kita meminta, memohon kepada Tuhan. Tetapi doa bukan hanya alat meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Ya, di dalam buku Systematic Theology, doa dijelaskan bahwa doa adalah personal communication with God. Jadi komunikasi personal kita dengan Tuhan. Kadang kita karena error ya saudara, berpikir bahwa doa itu hanya meminta sesuatu. Kita suka bingung kalau nggak ada yang lagi diminta. Aku bingung berdoa apa. Aku nggak tahu mau minta apa. Nah, hari ini kita mau belajar, kita berdoa karena kita tahu doa adalah komunikasi personal kita dengan Tuhan. Ya, Oswald Chambers berkata, "We pray when there's nothing else we can do. Jesus wants us to pray before we do anything at all." Ya, seringkali kita berdoa kalau sudah buntu, sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Tetapi Yesus menginginkan kita untuk berdoa sebelum kita melakukan apapun itu, saudara. Jadi yang pertama, kenapa doa itu penting? Karena banyak yang berpikir bahwa doa hanya sarana untuk meminta kepada Tuhan. Ada doa hanyalah tambahan dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua saudara, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya yang lagi cari ART saudara. Dia bertanya, aku kok takut berdoa ya? Boleh gak sih aku berdoa minta Tuhan untuk ambil alih pemilihan ART-ku gitu. Kok rasanya setelah belajar Injil aku jadi takut berdoa ya, takut doanya salah. Boleh jujur gak, siapa yang takut berdoa di tempat ini boleh lambaikan tangan? Ini gak ada atau malu? Kalau gak ada saudara, kita tutup khotbahnya hari ini ya, karena sudah mengerti semua. Tetapi memang banyak yang takut berdoa. Tapi hari ini kita mau bongkar hal ini, kita mau debunk ini. Injil itu memerdekakan. Bukan merdeka yang jadi seenaknya, tetapi di dalam Injil doa adalah sesuatu yang indah, saudara. Bukan hal yang menakutkan. Dan gak kebetulan hari ini hari kemerdekaan Indonesia. So hari ini saya berdoa, sermon hari ini juga akan memerdekakan kita di dalam kehidupan doa setiap kita. Hari ini saya memusatkan khotbah ini dari sebuah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Yang gak hafal doa Bapa kami siapa? Oke, hari ini semoga setelah ini kita hafal ya saudara ya. So kita buka sama-sama Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Ya, kita baca bersama-sama semuanya Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi poin pertama hari ini adalah dasar doa kita. Dasar doa kita ada di kalimat pertama dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga.
Doa Bapa kami ini dimulai dengan sebuah seruan, panggilan kepada Bapa. Dan doa Bapa kami ini adalah momen pertama kali kalau saudara perhatikan Yesus mengajarkan di dalam Alkitab supaya kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dan saudara di sini sudah ada kabar baik, saudara, sudah ada Injil. Saudara ingat gak? Karena Kristus, sekarang kita adalah anak-anak Bapa. Maka itu ketika kita berdoa, kita bisa berdoa kepada Bapa kita. Dan sekali lagi ini menunjukkan ada relasi yang personal antara kita dengan Bapa kita. Melalui doa kita diundang untuk datang mendekat tanpa takut kepada Bapa yang baik dan penuh kasih. Jadi kalau ada dari kita yang takut berdoa, saudara, justru jangan, saudara. Karena ketika kita berdoa kita sedang ngobrol dengan Bapa kita yang baik. Dan hari ini juga kita diajarkan tentang doa di dalam doktrin Tritunggal. Kita diajarkan tentang Trinitarian prayer, yaitu kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus yang tadi selahnya ya, Yesus Kristus mengantara kita dan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Kenapa sih kita suka takut datang kepada Bapa untuk berdoa? Karena mungkin beberapa kita punya pengalaman buruk dengan ayah kita. Mungkin ada yang datang kepada ayahnya terus disuruh pergi karena ayahnya terlalu sibuk. Mungkin ada yang ayahnya galak, jadi takut untuk ngajak ngobrol. Atau mungkin ada yang memang dari awal gak pernah dekat sama ayahnya, jadi dia takut untuk mendekat. Dan saudara, kabar baiknya Bapa kita di sorga tidak seperti ayah-ayah kita di dunia. Ia selalu ada untuk kita datang, untuk kita berelasi dengannya. Ia selalu mendengarkan kita. Kita bisa datang kepadanya kapanpun. Makanya pesan sedikit untuk para parents, terutama para papa yang di tempat ini, spend time with your kids. Oke? Kadang kita merasa terlalu sibuk untuk bisa spending time dengan anak-anak kita. Tetapi riset mengatakan 10 menit itu cukup untuk spend time dengan anak kita, saudara. 10 minutes. Untuk main, untuk ngobrol. Dan yang paling penting spend time untuk mengajarkan anak kita tentang Injil. Tentang Tuhan, tentang kebenaran firman. Dan perhatikan saudara, di UC Kids itu kita gak bisa menyerahkan 100% pengajaran firman kepada para guru. Makanya UC Kids selalu memberikan materi untuk dibahas dan didiskusikan dengan anak saudara di rumah. So apakah saudara sudah mendiskusikan itu dengan anak saudara di rumah? Please do it. Do it. Kenapa? Karena sejak kecil inilah kebenaran harus ditanamkan dengan kuat di hati anak-anak kita. Please do it. Kita bukan Bapa yang sempurna, saudara, tetapi kita sudah seharusnya mencerminkan Bapa kita yang di sorga, yang selalu ada untuk anak-anak kita. Kita mau ada untuk anak-anak kita dengan mengingat bahwa Bapa kita yang di sorga itu selalu ada bagi kita. Indah banget, saudara. Sekali lagi ini kan kita bahkan melakukan parenting sebagai seorang bapa dengan berpusat pada Injil, membuktikan bahwa Injil itu berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Bahkan di aspek parenting, saudara. Kita mengingat betapa Bapa di surga selalu ada mendengarkan kita. Kita pun mau untuk ada bagi anak-anak kita. Dan ini pengingat bukan cuma buat saudara, tapi buat saya juga. Mari sama-sama, kalau hari ini kita terlalu sibuk untuk spending time dengan anak kita, mari kita sama-sama bertobat, saudara. Sekali kita jauhkan HP, gadget 10 menit buat anak kita akan sangat penting untuk mereka. Oke? Kita balik ke doa. Dasar doa kita adalah kita berdoa kepada Bapa, tapi gak berhenti di Bapa, tapi Bapa kami yang ada di sorga. Ini menunjukkan bahwa kita tetap datang dengan rasa hormat, saudara. Tidak dengan serampangan juga. Karena ia Bapa kita yang bertahta di sorga, pencipta dan pemilik alam semesta. Gini saudara, Ruby anak saya ya, kalau datang lari panggil saya papu gitu ya. Dia panggil saya papu, terus peluk saya dan manjat ke pundak saya. Mungkin kemarin teman-teman di UCARE Gading Serpong ingat ya, tiba-tiba dia naik di pundak saya, saudara. Benar-benar manjat terus naik. Saya akan senang untuk menyambut dia. Saya akan senang untuk memeluk dia, mencium dia, kelitikin dia, ajak main sama dia. Tapi coba bayangkan ketika dari jauh dia panggil, "Hei kampret!" Wah, terus mau peluk saya. Ya saya disiplin dulu, saudara. Saya marahin dulu. Ngerti ya, saudara? Kita bisa datang tanpa rasa takut kepada Bapa kita, tapi gak sembarangan, tetap dengan rasa hormat ke Bapa. Nah, saudara,
Dengan kita mengerti bahwa kita bisa datang ke Bapa kita kapan saja tanpa rasa takut, tapi dengan rasa hormat, ini akan benar-benar memperbaiki bagaimana kita berdoa. Mungkin kita yang dulu takut berdoa karena aku nggak bisa berdoa. Aku nggak bisa berdoa dengan indah, aku nggak bisa merangkai kata-kata dengan indah. Makanya banyak yang takut kalau disuruh berdoa di depan orang-orang, saudara ya. Karena nggak bisa berdoa dengan indah katanya. Tapi inilah indahnya ketika kita tahu bahwa kita berdoa kepada Bapa kita yang baik. Kita nggak perlu merangkai kata-kata dengan indah. Karena walaupun kita tahu doa kita tidak sempurna, Dia mendengar kita, saudara. Charles Spurgeon berkata gini, saudara. Seorang ibu dapat menerjemahkan perkataan bayinya. Kalau bayi nangis tuh ibu tahu, saudara. Entah ini ngompol, entah ini pampersnya harus diganti, harus disusui. Dia paham, dia memahami suara-suara yang tidak dapat dipahami. Demikian pula Bapa kita di sorga mengetahui segala hal tentang perkataan bayi kita, karena seperti itulah doa kita. Seringkali kita berdoa itu kualitasnya seperti perkataan bayi, memang gak indah, gak sempurna, tetapi Bapa kita mengerti, mengetahui, dan Dia mendengar doa kita. Amin, saudara. Jadi hari ini poin yang pertama adalah kita berdoa kepada Bapa kita. Jangan takut. Jangan takut, bahkan engkau cuma bisa berdoa dengan bahasa yang sederhana. Dia mendengarkan dan Dia mengerti doa setiap kita. Amin, saudara. Yang kedua, pengagungan. Ya, ini masuk di kalimat dikuduskanlah namamu. Nah, kalimat ini bukanlah berarti nama Tuhan tidak kudus. Bukan berarti nama Tuhan tidak ajaib, tidak besar. Tetapi lewat kita berdoa dikuduskanlah namamu, kita berkata, Tuhan, aku berdoa biar aku selalu mengagumi Engkau. Biar aku selalu mencintai Engkau. Biar aku selalu memuji dan menghormati Engkau. Dan bahkan di dalam doaku, aku mau memulainya dengan sebuah pengagungan kepada namamu yang kudus. Dan dengan demikian di dalam doa kita mengakui bahwa selain Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada, Bapa yang mengasihi kita, tetapi Ia juga Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak untuk terima segala pengagungan kita. Seringkali kita berpikir doa itu hanya tentang kita, tetapi doa juga adalah pengagungan kepada Tuhan kita. Pertanyaannya, sudahkah dalam doa kita mengakui kebesarannya? Dan mulai hari ini, saudara, doa adalah sarana kita untuk memuji menyembah Dia juga. Untuk mengagungkan Dia, untuk meninggikan namanya. Dalam doa kita mau berkata, Tuhan, dikuduskanlah namamu. Biar aku selalu jadi orang yang mengagumi Engkau. Yang menghargai Engkau, yang puas akan Engkau. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu penyerahan diri. Ini yang sulit, saudara. Karena di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yang pertama, di dalam kalimat datanglah kerajaan-Mu, kita sedang mengakui dalam doa kita bahwa Tuhan adalah Raja kita dan pemilik hidup kita. Dan dengan mengakui itu kita sedang mendeklar bahwa kita bukanlah pemilik hidup kita. Kita bukanlah penguasa hidup kita, tetapi hanya Tuhanlah yang punya hidup kita. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Tuhanlah penguasa hidup kita. Di dalam doa kita berkata, kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. Dan karena kami kepunyaan-Mu, maka Engkau adalah Raja kami. Dan ketika Engkau adalah Raja kami, maka kami bisa berkata, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup setiap kami. Dan saudara, itulah kenapa kalimat datanglah kerajaan-Mu dilanjutkan dengan jadilah kehendak-Mu. Kenapa, saudara? Seringkali kita berpikir bahwa doa itu adalah mengubah kehendak Tuhan mengikuti kehendak kita. Ya. Tetapi pada dasarnya doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Allah. Dan saudara, memang saudara, kehendak Allah tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tidak selalu seperti apa yang kita mau. Makanya penting banget poin yang pertama adalah kita mengerti kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa.
Kenapa saudara? Karena ketika kita tahu kita berdoa kepada Bapa, maka kita bisa percaya sekalipun Dia menjawab doa tidak seperti apa yang aku mau, Dia berikan yang terbaik. Kata kuncinya di yang pertama, Bapa ini saudara ya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kalau kita Bapak yang jahat aja selalu pengen memberi yang terbaik buat anak kita. Ingat gak kalau kita lagi cari sekolah buat anak kita, kita survei bahkan ke sekolah yang paling susah didatangi saudara, untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Maka hari ini kita bisa percaya Bapak kita yang di sorga, Bapak kita yang sempurna, Bapak kita yang mengasihi kita, pasti memberi yang terbaik. Dan yang luar biasa saudara, ayat ini ketika saudara baca, pemberian yang baik itu dikaitkan dengan pemberian pribadi Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena selain memang Roh Kudus adalah pemberian yang sangat baik, yang terbaik bagi kita. Karena oleh Roh Kudus kita dipimpin, dihibur, ditolong. Tetapi saudara harus ingat ya, doa yang Trinitarian, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Kenapa perlu saudara? Karena Bapa ini memberi yang terbaik. Di ayat ini dikaitkan memberikan telur dan ikan. Tetapi kita ini gak tahu yang terbaik bagi kita. Justru kita yang minta ular. Kita yang minta kalajengking seringnya saudara. Kalau Bapa kita menjawab doa kita seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan saja. Ketika kita minta ular, ketika kita minta kalajengking dikasih saudara, kita yang celaka saudara. Makanya kadang Ia tidak memberi yang kita inginkan. Contohnya saudara, ketika Daud berdoa untuk anaknya tidak mati, anaknya tetap mati saudara. Tapi di situ membawa Daud untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Ketika Paulus berkata untuk mengambil utusan iblis yang seperti duri dalam daging, 3 kali gak dijawab saudara, gak dikabulkan. Untuk apa saudara? Supaya dia tahu dalam kelemahannya kuasa Tuhan sempurna. Dan ketika Bapa tidak menjawab doa Yesus yang berkata, aku pengennya ini dilalukan daripadaku, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Supaya apa? Supaya kita semua ini diselamatkan. Ketika Bapa tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, kita tahu itu berarti bukan yang kita butuhkan. Kita tahu mungkin kita justru harus lebih bersandar lagi kepada anugerahnya. Kita tahu kalau kita dapatkan itu mungkin kita akan mengandalkan apa yang kita dapatkan. Ketika dia tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, rencananya jauh lebih baik. Rencananya jauh lebih ajaib. Itulah kenapa Roh Kudus diberikan saudara, untuk menolong kita mengerti berdoa di dalam kehendak Bapa, untuk berserah kepada kehendak Bapa di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus menolong kita berdoa, maka semakin hari kita akan semakin dimampukan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Dan meskipun kehendak Bapa tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Bilang ke kanan kirinya, kehendak Bapa yang terbaik bagi kita. Amin, amin, amin. Lalu timbul pertanyaan saudara, gimana kalau suatu hari saya berdoa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah Bapa akan marah? Nah saudara, ingat lagi balik ke poin A, kata kuncinya adalah Bapa. Dan kita ini adalah anak-anak Bapa di dalam Kristus. Di dalam Kristus posisi kita aman. Makanya sebelum masuk ke Gospel 24/7 kita bahas dulu tentang 6W dan satu hanya Injil. Supaya tahu posisi kita ini siapa sih. Posisi kita ini di mana sih. Supaya tahu bahwa posisi kita itu aman di dalam Kristus. Ketika Bapa melihat kita, Bapa melihat Kristus saudara. Ketika kita meminta yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ia gak akan marah saudara.
kita nggak akan dihukum. Perhatikan kalau anak saudara minta sesuatu yang mungkin ia tidak butuhkan, kan nggak mungkin kita pukulin kan saudara. Paling nggak kita kasih aja. Benar ya saudara? Begitu pula dengan Bapa kita yang di sorga. Walaupun kau meminta yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dia nggak akan marah saudara. Karena posisi saudara aman di dalam Kristus. Tetapi saudara, kita kan pengen ya, ketika anak kita makin gede, ia makin bertumbuh, permintaannya juga berbeda. Contoh nih, anak saudara masih kecil, masih balita, minta dibeliin gajah misalnya saudara. Kan saudara bisa bilang, papa gak bisa beliin gajah. Dan kamu juga gak perlu gajah, buat apa? Gak ada tempat parkirnya, gak ada garasinya kita. Tapi saudara, nanti ketika anak Anda tumbuh menjadi anak remaja, kan saudara kesel kalau dia masih minta gajah kan saudara ya. Nah demikian Bapa kita yang di sorga. Ia mau kita semakin hari semakin mengenal kehendaknya dalam hidup setiap kita. Jadi jangan berhenti dengan berkata, ya gak apa-apa nih kalau aku minta segala macam yang aneh-aneh, yang tidak sesuai kehendak Bapa. Bapakku mengerti kok. Tapi mari sama-sama bertumbuh menjadi berkata, aku mau semakin mengerti kehendak Bapa dalam hidupku. Sehingga doaku tidak lagi berpusat pada keinginanku saja, tetapi pada Tuhan dan kehendaknya di dalam hidupku. Kita bisa berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Seringkali kita mungkin berdoa, Tuhan, aku pengen ini. Menurutku ini yang terbaik buat aku. Tapi kita bisa tambahkan dari belakangnya. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Itu adalah bukti bahwa doa kita adalah penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Amin saudara. Jadi hari ini kalau doa saudara belum dijawab atau tidak dijawab sesuai dengan keinginan saudara, ingatkan ini terus, kehendaknya yang terbaik bagi kita. Ia gak mungkin kasih ular, ia gak mungkin kasih kalajengking. Amin saudara. Oke. Poin yang keempat, yaitu permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah saudara, permohonan yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami bukan permohonan untuk mengisi lumbung kita sehingga kita bisa makan aman sampai tahun-tahun ke depan. Tapi memohon untuk disediakan makanan yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya our daily bread atau roti sehari-hari. Mengapa saudara? Karena our daily bread ini menunjukkan bahwa hidup kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Dan bukan bergantung pada seberapa banyak yang kita simpan. Kalau doanya kita minta lumbung yang dipenuhi, besok hari kita gak bergantung pada Tuhan. Kita bergantung pada lumbung yang penuh itu loh saudara. Makanya doanya berkata, berikanlah hari ini our daily bread. Ini sebagai deklarasi pernyataan bahwa setiap hari kita bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Kita meminta pemeliharaannya untuk hari ini dan tidak mengkhawatirkan hari esok. Karena kita tahu esok hari kita juga dipelihara oleh Bapa kita. Bunga bakung ia dandani. Burung di udara dia beri makan. Dan kita anak-anaknya sudah pasti di dalam pemeliharaannya. Meminta makanan yang secukupnya menandakan kita merasa puas dan tenang dengan apa yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Meminta makanan untuk hari ini menandakan kita percaya bahwa besok pun Engkau menyediakan bagiku. Engkau memelihara aku. Saudara, seringkali kita menerapkan gaya hidup yang di luar kemampuan kita hanya karena gengsi. Hanya karena supaya mendapatkan pengakuan, untuk terlihat kaya, untuk terlihat berada. Padahal kita gak butuh saudara. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita gagal untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Kadang kita gak butuh apa yang kita beli karena gengsi. Tetapi Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Dan hari ini doa Bapa kami mengajarkan untuk berkata bahwa penyediaannya dari hari ke hari itu cukup bagi kita.
Lalu timbul pertanyaan lagi, saudara. Banyak sekali pertanyaan tentang doa, saya coba jawab satu persatu lewat khotbah ini, saudara. Bentar. Tadi kan dikatakan bahwa semua ada dalam kehendak Tuhan. Kalau gitu kenapa kita harus meminta? Kenapa kita harus menyatakan permohonan? Bukankah kalau dalam kehendak Tuhan itu pasti terjadi? Ada yang tanya juga kemarin, kenapa kita harus di belakang doa berkat? Bukankah berkat itu sudah kita terima? Kenapa kita harus doa berkat? Saya akan menjawab dengan 2 buah video, saudara ya. Video pertama adalah anak saya Ruby. Wah, belum. Sabar. Anak saya Ruby, saudara. Dia kemarin dapat job. Jangan dikeluarin dulu. Nah, saya jadi terganggu nih khotbahnya. Dia dapat job, saudara, untuk ngisi VO, voice over. Dan dia dapat fee. Ini uang pertama dia. Dan dia belikan mainan. Dan ini adalah video ketika dia unboxing mainan dengan uangnya sendiri. Boleh ditayangin ya guys, thank you. Hah? Udah gede-gede salah. Hah? Hah? Berarti bukan punya papu dong? Iya. Punya siapa? Maafkan suara saya dari istri yang berisik di sini. Tapi kita bisa lihat bahwa dia senang. Dia happy. Tapi mari kita bandingkan dengan video kedua. Video kedua ini adalah Ruby yang lagi suka nonton Toy Story, saudara. Dia minta saya dan istri untuk diberikan mainan Woody. Dan ini videonya, saudara. Kenapa gitu? Kenapa sayang? Oh, Terharu ya. Oh, terharu happy dia. Oh, terharu. Oh. Oh, iya. Oh, jadi cek. Oh, happy. Beda gak, saudara? Dia seneng, sama-sama seneng, sama-sama happy. Tapi ini sampai matanya berkaca-kaca, saudara. Sampai nangis, saudara. Saudara lihat bedanya ya. Dia sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Karena dia tahu papa mamanya beliin yang dia minta. Sampai nangis loh, saudara. Papa mamanya juga ikut nangis. Dan inilah bedanya. Sama-sama papa mamanya yang beliin. Tapi yang pertama dia tahu dia pakai uang sendiri. Yang kedua, dia tahu papa mamanya beliin karena dia meminta. Dan dia menerimanya karena kebaikan papa mamanya. Saudara, tanpa kita berdoa, Bapa memelihara kita. Tapi kita akan berpikir, ya memang saya bisa memenuhi kebutuhan saya karena saya bekerja. Saya layak, saya berhak untuk hidup dengan apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Tetapi dengan kita berdoa, kita bisa bersyukur dengan apa yang Bapa kita berikan. Kita bersyukur atas pemeliharaannya. Kita bersyukur bahwa kita bisa hidup hanya karena pemeliharaan Bapa kita yang di sorga. Kita bisa berkata, kalau hari ini saya bisa bekerja. Kalau hari ini dari pekerjaan saya bisa memenuhi kebutuhan saya bisa hidup. Itu semua karena pemeliharaan Bapa. Kita akan punya hati yang lebih bersyukur atas pemeliharaannya. Karena kita tahu bukan karena kita kerja kita bisa hidup. Tapi karena pemeliharaannya. Ketika kita bisa bekerja, itu juga karena pemeliharaan Bapa. Dan saudara, permohonan di dalam doa menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dan melahirkan rasa syukur di hati setiap kita. Kita tahu siapa yang memelihara kita. Aku bergantung penuh pada Engkau yang memelihara hidupku. Dan aku bersyukur karena aku tahu aku bisa hidup karena pemeliharaanmu dan hanya karena pemeliharaanmu. Jadi hari ini kalau saudara tanya, boleh gak meminta dalam doa? Jawabannya apa, saudara? Boleh. Boleh. Walaupun jawabannya tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tapi dia selalu memberi yang terbaik. Dan kalau kita mohon, kita minta, kita mengakui dia adalah sumber segalanya. Kita bergantung padanya. Dan kita bisa bersyukur atas apa yang dia berikan
di dalam hidup setiap kita. Poin kelima, poin terakhir, yaitu pengakuan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya akan lanjutkan ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa adalah juga tempat kita mengakui segala dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Mengakui segala dosa di dalam doa kita akan membuat kita lebih lagi menghargai doa. Kenapa saudara? Karena kita yang berdosa ini kini bisa berkomunikasi dengan Allah yang kudus. Kalau kita nggak menyadari dan mengakui bahwa kita ini orang berdosa, kita akan menganggap doa biasa aja, wajar aja. Ya oke lah, aku wajar, aku bisa doa, aku ngobrol sama Tuhan. Enggak saudara, kita bisa datang berdoa ngobrol sama Tuhan itu karena Yesus Kristus. Kita dikuduskan oleh pengorbanannya sehingga kita hari ini bisa menghadap kepada Allah yang kudus. Ketika saudara menyadari ini bahwa kita ini orang yang berdosa, tetapi bisa datang dalam doa kita, kita akan benar-benar bisa menikmati kehidupan doa kita. Kita bukan hanya hidup sebagai orang Kristen yang menghidupi kehidupan doa, tapi menikmati kehidupan doa. Tanpa mengakui kita orang yang berdosa, maka doa akan menjadi hal yang biasa saja di dalam hidup setiap kita. Pagi bangun, doa. Mau makan, doa. Udah biasa aja saudara. Mau pergi, doa. Mau tidur, doa. Plus doa di gereja, plus doa ulang tahun saudara. Jadi biasa aja. Tapi kalau kita sadar kita ini orang berdosa yang dilayakkan untuk datang kepada Bapa, kita akan bisa menikmati kehidupan doa kita. Jadi mari selalu ingat, selalu sadari dalam doamu bahwa kita ini orang yang berdosa yang dilayakkan untuk datang. Tapi gak berhenti di situ saudara. Kalimatnya dilanjutkan dengan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, hal ini gak bertentangan dengan Injil bahwa kita diampuni bukan karena perbuatan kita. Kita diampuni bukan karena kita mengampuni yang lain dulu. Enggak saudara. Kita diampuni karena kasih karunia oleh iman. Tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa kita yang diampuni sudah seharusnya menunjukkan kemurahan yang sama yang sudah kita terima. Karena gak mungkin kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, tetapi kita gak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita gak mengampuni, apakah benar kita sudah menghidupi pengampunan yang kita terima? Ini gak bertentangan dengan Injil saudara. Ini justru menggambarkan kehidupan yang dipengaruhi oleh Injil. Yang mendrive kita untuk mengampuni orang lain adalah kita mengerti bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yang mendrive kita untuk mengampuni bukanlah supaya kita supaya kita gak banyak musuh, supaya kita hidup tenang. Enggak saudara, yang mendrive kita untuk mengampuni juga adalah Injil, bahwa kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Dan saudara, kalimat terakhirnya adalah kalimat yang sangat indah juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah kalimat yang mengakui bahwa kita adalah orang dengan natur dosa, yang dengan mudahnya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam kejahatan. Oleh karena itu, kita juga meminta kepada Tuhan untuk memimpin kita melewati pencobaan dan melindungi kita daripada yang jahat. Berdoa dengan mengakui dosa, kelemahan, dan ketidakmampuan kita akan membuat kita menghargai dan menikmati kehidupan doa kita. Amin saudara. Tanpa kita sadar ini, sekali lagi doa kita hanya akan menjadi rutinitas biasa saja. Tapi dengan mengerti ini, kita bisa menikmati kehidupan doa kita. Dan saudara, saya akan tutup dengan sebuah ayat. Saudara sudah tahu bahwa doa kita didasari oleh hubungan kita dengan Bapa. Saudara sudah tahu bahwa doa kita seharusnya berisi pengagungan kepada Tuhan, berisi penyerahan diri atas kehendak-Nya. Doa kita juga adalah sebagai permohonan kita
mengakui pemeliharaannya dan bersyukur atasnya. Saudara juga tahu bahwa doa kita adalah permintaan pengakuan dosa kita, permohonan untuk kita dipimpin melewati segala pencobaan, pengakuan bahwa kita ini berdosa dan butuh Tuhan. Tetapi saudara, apa sih formula doa yang didengar Tuhan? Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Prinsip doa adalah semakin kita benar, semakin Tuhan mendengar doa kita. Saudara, kabar buruknya adalah tidak ada seorang pun dari kita yang benar. Semua kita adalah orang berdosa. Harusnya doa kita gak didengar, saudara. Tetapi kabar baiknya kita punya seseorang yang benar dan sempurna. Doa orang ini tidak akan pernah gagal. Doa pribadi ini selalu didengar. Namanya adalah Yesus Kristus. Bahkan ia berdoa bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Dan karena ia orang yang sempurna, pribadi yang benar, maka Tuhan selalu mendengar doa-doa Yesus. Dan saudara, ini kabar baiknya. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita dipakaikan kebenaran Kristus, sehingga hari ini Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa Yesus, dan karena kita dipakaikan kebenaran Kristus, maka Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Yang memastikan didengarnya doamu, yang memastikan dijawabnya doamu bukanlah betapa indahnya kata-katamu atau betapa sucinya engkau menjalani hari ini. Enggak, saudara. Charles Spurgeon berkata, "The streaming wounds of Jesus are the sure guarantees for answered prayer." Darah yang mengalir dari luka-luka Yesus adalah kepastian dijawabnya doa kita. And this is the gospel. Inilah Injil, saudara. Dan inilah doa di dalam lensa Injil. Siapa bilang Injil gak bisa menyentuh setiap aspek kehidupan? Bahkan di dalam doa kita bisa melihat keindahan Injil. Kalau doa kita bisa didengar, semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau selama ini saudara takut berdoa, saudara, boleh gak ya aku berdoa gini? Boleh gak aku minta ini? Aduh, aku gak bisa doa dengan baik. Aku gak bisa doa dengan sempurna dan indah. Kalau selama ini saudara takut berdoa, ingatlah saudara, Kristus sudah berkorban bagi saudara, supaya hari ini saudara bisa datang tanpa takut dan berdoa kepada Bapa saudara yang baik dan mengasihi saudara. Dan lebih parahnya kalau selama ini saudara malas berdoa, atau berdoa cuma jadi rutinitas, jadi hal yang spontan aja diucapin. Saudara gak menikmati kehidupan doa saudara. Bahkan even saudara gak berdoa sama sekali. Ingatlah saudara, Kristus sudah berkorban bagi kita, supaya hari ini kita yang seharusnya tidak layak bisa dilayakkan untuk berelasi dan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Kalau saudara mengerti ini, masihkah saudara malas berdoa? Doa adalah privilege yang Dia berikan supaya kita bisa berelasi dengan Bapa. Kalau saudara mengerti ini, saya percaya Injil, kebenaran ini akan mengubahkan kehidupan doa saudara, akan mengubahkan cara saudara berdoa. Saudara bisa menikmati kehidupan doa saudara. Saya berdoa mulai hari ini,
Mari kita sama-sama nikmati kehidupan doa kita. Karena Yesus sudah membayar harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, supaya kita bisa layak datang dalam doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama berdiri.